Bayangin, dari semua hal yang bisa dihubungin ke musik punk yang brutal, kenapa ada segelintir orang yang malah ngebawa-bawa spiritualitas India? Lu bayangin, mosing sambil chanting mantra, ya nggak nyambung dong. Tapi ini beneran terjadi, dan bahkan jadi gerakan besar di skena punk tahun 90-an. Apa ceritanya? Apa alasannya? Dan yang penting, gimana caranya hardcore punk berubah jadi alat buat menyembah Tuhan? Yuk, kita bongkar semuanya di video ini. Apa itu Krishnacore? Krishnacore adalah subgenre dari musik hardcore punk yang terinspirasi dari tradisi Hare Krishna. Walaupun sejak tahun 80-an sudah ada beberapa band hardcore punk yang menyisipkan unsur kesadaran Krishna dalam musik mereka. Subgenre ini baru benar-benar terbentuk di awal tahun 1990-an melalui band Shelter dan 108. Nama Krishnacore sendiri merupakan gabungan dari Krishna dan hardcore. Uniknya, akademisi Colin Held pernah menyebut Krishnacore sebagai subkultur dari subkultur dari subkultur. Karena memang posisinya yang sangat niche, sebuah persilangan yang gak biasa antara dua dunia. Punk yang keras dan pemberontak dengan ajaran spiritual Hare Krishna yang damai dan penuh dengan pengabdian. Gimana bisa punk rock dan Hinduisme nyambung? Sebenarnya, sejak awal punk rock sudah ada beberapa musisi yang menengok ke arah spiritualitas Hindu. Contohnya Polystyrene dari band Inggris X-Respect memutuskan bergabung dengan ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, setelah bandnya bubar di tahun 80-an. Di skena New York hardcore, pengaruh Krishna mulai terasa berkat band seperti Bad Brains. Meski mereka sebenarnya rasta nih, mereka membawa spiritualitas mendalam ke genre hardcore yang biasanya cenderung nihilistik. John Joseph dari Cro-Max adalah salah satu figur penting di skena ini yang kemudian mendalami ajaran Krishna. Bahkan, album debut Cro-Max, The Age of Quarrel, yang dirilis pada tahun 1986 mengacu pada konsep Hindu Kali Yuga alias era kehancuran yang diajarkan dalam filosofi Hare Krishna. Enggak cuma di New York, pengaruh Krishna juga sampai ke Filipina lewat band punk The Woods yang sudah memainkan punk bernuansa Krishna sejak 1986. Krishnacore benar-benar terbentuk ketika Ray Cappo dan John Porcelli, mantan anggota Youth of Today, mendirikan band Shelter pada tahun 1991. Shelter menjadi pelopor subgenre ini dengan lirik dan gaya hidup yang berfokus penuh pada ajaran Hare Krishna. Mereka bahkan mendirikan Equal Vision Record yang menyebarkan pesan Krishna lewat musik hardcore. Selain Shelter, ada juga band lain seperti 108, Refuse to Fall, dan Prema yang turut membentuk identitas Krishnacore. Pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Krishnacore spesial? Krishnacore itu gak cuma sekedar hardcore punk biasa. Kalau straight edge punk dikenal dengan gaya hidup bersih, tanpa narkoba, vegetarian, dan menghindari seks bebas, Krishnacore menambahkan dimensi spiritual lewat doktrin Bhakti Yoga. Apa itu? Yaitu pengabdian kepada Tuhan. Jadi, ini bukan cuma soal gaya hidup, tapi filosofi yang lebih dalam. Menurut akademisi Mike Dines, Krishnacore adalah perpaduan unik antara musik populer barat dengan spiritual Vaishnava dari India. Band-band Krishnacore seperti Shelter atau 108 mengintegrasikan konsep rasa, emosi atau estetika spiritual, dan nada Brahma, alam semesta sebagai suara suci dalam musik mereka. Yang bikin beda adalah komitmen penuh para musisinya. Ray Cappo, Robert Fish, dan Vic Dicara enggak cuman musisi hardcore. Mereka juga benar-benar menjalani hidup sebagai devotee Krishna. Mereka membaca kitab suci, mengikuti ceramah, dan mempraktikkan gaya hidup sesuai ajaran Krishna. Bedanya Krishnacore dengan band-band seperti Cro-Max atau Cause for Alarm yang juga punya pengaruh Krishna adalah fokusnya. Kalau band-band sebelumnya hanya memasukkan elemen Krishna di beberapa lagu atau konsep, Krishnacore sepenuhnya menjadikan pelayanan kepada Krishna sebagai tujuan utama mereka. Jadi, Krishnacore itu seperti jembatan antara dua dunia yang gak terduga.
energi brutal punk hardcore, dan spiritualitas damai Hare Krishna. Siapa sangka punk bisa punya sisi yang begitu zen.